Pernah nggak sih lo lagi nongkrong, terus ngelihat temen lo yang keturunan Tionghoa udah punya bisnis sendiri? Kadang mereka tuh bahkan nggak kelihatan sibuk, tapi uangnya jalan terus. Liburan bisa, investasi jalan, hidup stabil. Sementara kita masih mikirin cara bayar cicilan bulan depan. Lo jadi mikir, kok bisa ya? Emang mereka tuh lebih pinter? Atau ada sesuatu yang mereka tahu, tapi kita nggak? Gue juga dulu mikir kayak gitu, tapi lama-lama gue mulai perhatiin. Gue ngobrol sama mereka, gue amati cara hidup mereka, dan akhirnya gue sadar ini bukan soal keturunan, ini soal kebiasaan, soal pola pikir, soal budaya yang dibentuk dari kecil. Dan jujur aja, banyak banget yang bisa kita pelajari. Gue inget banget, dulu gue punya tetangga namanya Ko Acong. Dari kecil dia udah bantu bokapnya jaga toko kelontong. Pas kita main bola sore-sore, dia udah di balik etalase, nyatet barang masuk, ngitung kembalian. Awalnya gue kasihan, wah dia nggak bisa main. Tapi sekarang tokonya udah jadi 3. Dia punya rumah sendiri, mobil, dan hidup tenang. Sementara banyak dari kita yang masih mikir, mau kerja apa ya? Dari situ gue mulai ngerti, orang Tionghoa itu dari kecil emang udah dikenalin sama dunia uang. Bukan yang matre ya, tapi ngerti cara uang bekerja. Anak-anak diajarin ngitung uang, tahu bedanya untung rugi, bahkan diajak ke pasar buat belajar nawar dan jualan. Kita? Kita diajarin nabung, tapi nggak diajarin investasi. Kita disuruh sekolah tinggi, tapi nggak diajarin gimana caranya cari duit yang bener. Gue pernah dengar satu kalimat dari pengusaha Tionghoa, dia bilang gini, sekolah itu penting, tapi sekolah nggak ngajarin kamu gimana caranya kaya. Gila, dalam banget, karena emang bener, banyak dari mereka yang nggak punya gelar tinggi, tapi ngerti pasar, ngerti bisnis, ngerti gimana uang bisa tumbuh. Dan yang paling bikin gue kagum tuh gaya hidup mereka. Lo tahu nggak? Banyak dari mereka hidup super hemat, makan sederhana, baju biasa aja, rumah juga nggak selalu mewah, tapi mereka nyimpen uang buat beli aset. Lo lihat mobilnya biasa, tapi jangan salah, dia punya 3 ruko dan 2 kontrakan. Sementara banyak dari kita yang baru punya gaji 7 juta, udah cicil motor gede, makan di kafe tiap minggu, padahal tabungan 0. Ini bukan soal pelit, tapi mereka ngerti satu hal, uang itu harus diputar, bukan dihabisin. Mereka nabung bukan cuma buat ditumpuk, tapi buat dipakai beli sesuatu yang bisa ngasih penghasilan terus-menerus. Dan yang gue salut lagi, mereka itu tahan gengsi, bener-bener nggak peduli omongan orang. Ada temen gue, orang tuanya punya toko bahan bangunan, bajunya sehari-hari cuma kaos oblong sama celana pendek. Tapi pas lo tahu isi tabungannya, bisa bikin lo mikir ulang hidup. Mereka nggak sibuk nunjukin kekayaan, tapi mereka sibuk bikin kekayaan itu kerja buat mereka. Selain itu, mereka tuh kompak. Dalam komunitas Tionghoa, solidaritas itu penting banget. Mereka punya jaringan kuat antar keluarga, antar teman, bahkan antar marga. Mereka bantuin satu sama lain, dari modal usaha, tempat dagang, sampai rekomendasi supplier. Mereka paham banget pentingnya kerjasama. Beda sama kita yang kadang saingan sama teman sendiri, takut kalau teman kita sukses duluan. Dan jangan salah, mereka juga bukan nggak pernah gagal. Banyak yang jatuh bangun, tapi mereka punya mental baja. Mereka udah siapin plan B, plan C. Mereka nggak taruh semua uang di satu tempat. Mereka belajar dari pengalaman. Makanya kalau lo lihat, bisnis mereka tuh tahan banting. Waktu pandemi, banyak usaha tutup, tapi toko-toko Tionghoa banyak yang tetap buka karena mereka udah siap dari awal. Gue juga pernah ngobrol sama Ko David, pemilik toko elektronik. Dia bilang, gue gak pernah buang semua untung gue. 40% gue putar lagi buat modal, 30% buat jaga-jaga, sisanya baru buat kebutuhan pribadi. Pola pikir kayak gini yang bikin mereka bisa bertahan lama.
nggak gampang panik, nggak gampang kehabisan nafas pas kondisi susah. Dan satu hal yang sering banget kita lupakan, mereka itu realistis, mereka nggak terlalu mikirin kerja impian atau passion. Mereka mikirnya, apa yang bisa gue jual, apa yang bisa gue kerjain sekarang biar dapat duit. Mereka mulai dari yang kecil, jual makanan, buka laundry, buka toko kecil-kecilan, yang penting jalan dulu. Baru nanti berkembang. Kita kadang kebalik, maunya langsung gede, langsung viral, langsung sukses. Padahal yang kuat itu bukan yang cepat, tapi yang konsisten. Mereka sabar, tekun, dan gak buru-buru. Mereka ngerti bahwa bangun aset itu butuh waktu. Dan lo tahu nggak? Banyak dari mereka yang ngajarin anak-anaknya hal yang sama. Jadi, bukan cuma dia yang sukses, tapi anaknya juga bisa nerusin. Ini bukan sukses satu generasi, ini sukses yang diwariskan. Mereka mikir jangka panjang. Mereka nggak mau anaknya mulai dari nol lagi. Makanya dari sekarang anaknya udah diajarin cara pegang uang, cara bikin keputusan, bahkan cara gagal dengan elegan. Jadi kalau lo tanya, kenapa orang Cina banyak yang kaya dan sukses? Jawabannya bukan karena mereka lebih pintar atau karena hoki, tapi karena mereka punya kebiasaan yang membentuk masa depan mereka. Mereka ngerti cara kerja uang, mereka hidup di bawah kemampuan, bukan di atas. Mereka invest bukan buat kelihatan kaya, tapi buat beneran kaya. Mereka punya jaringan, punya disiplin, dan yang paling penting, mereka punya mindset pengusaha. Dan kabar baiknya, kita semua bisa belajar hal yang sama. Ini bukan soal etnis, ini soal pola pikir. Dan pola pikir itu bisa kita ubah, mulai dari sekarang, mulai dari hal kecil, mulai belajar soal keuangan, mulai disiplin nabung, mulai tahan gengsi, mulai bangun usaha kecil-kecilan. Nggak perlu langsung hebat, yang penting konsisten. Karena sukses itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tahan lama. Kalau menurut lo cerita ini berguna dan bikin lo mikir ulang soal cara lo mengelola uang dan hidup, jangan lupa share video ini ke temen lo yang juga pengen belajar. Dan kalau lo mau dapat lebih banyak insight soal keuangan dan mindset sukses kayak gini, langsung aja subscribe. Kita bakal terus ngobrol bareng di video-video selanjutnya. Sampai ketemu dan semoga hidup lo makin tertata. Ingat, kaya itu bukan tujuan, tapi hasil dari keputusan-keputusan kecil yang lo ambil setiap hari.